الحمد لله الذي نصر عباده المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان المبتلين. نصلي ونسلم على الحبيب الكريم نبينا وسيدنا محمد الذي أرسل رحمة للعالمين، فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين، وبعد. فيا عباد الله، أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, kita langsung cepat saja karena waktu kita terbatas. Untuk memahami akar konflik yang terjadi di Palestina, kita harus pertama mengurutkan dulu genealogi atau silsilah. Saya ulangi, genealogi atau silsilah yang tersambung pada generasi-generasi awal, khususnya setidaknya dimulai dari generasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena nanti segala diskusi bahkan sampai ke perdebatan yang terjadi bahkan dengan Nabi SAW bersama kalangan orang-orang Yahudi yang hadir khususnya di Al-Madinah Al-Munawwarah, itu seringkali mengklaim dan membawa-bawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu yang pertama, saya akan urutkan dari nasabnya dulu. Nabi Ibrahim, saya naikkan ke atas sampai dengan ketemu wilayah Palestina. Dulu disebutnya dengan apa? Kemudian ini akan menjawab klaim kekinian yang memberikan kesan kepada kita bahwa bumi suci Palestina itu milik golongan tertentu atau komunitas tertentu. Seperti apa jalannya dan gambarannya? Ini yang coba kita akan turunkan nasabnya dulu. Ibrahim alaihissalam, berdasarkan beberapa referensi yang bisa kita lacak dan kita temukan. Misal, ada tulisan karya ilmiah yang bikin orang barat, namanya John Kitta. John Kitta ini punya tulisan namanya The History of Palestine, Sejarah Palestina. Saya sudah baca bukunya, nanti lihat di halaman 127 di buku itu, sampai ia memberikan detil tahun kelahirannya, 1996 sebelum Masehi. Ibrahim, anaknya Azar, ada yang menamainya juga dengan Tera, lahir tahun 2126 sebelum Masehi. Kemudian Tera anaknya Nahur, Nahur anaknya Abir, Abir anaknya Kinan, Kinan anaknya Arfakhshad, ini kemudian ke Sam, ini kemudian ke Nuh alaihissalam bin Mikhlail. Saya agak cepat, mohon maaf waktu terbatas. Bin Matushala bin Kinan, saya cepat, bin Anwar bin Sis bin Adam alaihissalam. Terjadi banjir besar di kisaran tahun 2345 sebelum Masehi, tersapu semuanya, termasuk nanti bangunan Ka'bah yang telah ada bahkan sebelum Adam diturunkan. Jadi ada satu versi Ka'bah itu sudah jadi dibuat oleh malaikat atas perintah Allah sebelum Adam turun. Nanti ada buku namanya, kitab namanya Akhbaru Makkah karya Imam Az-Zurqli. Ya, dalam jilid yang pertama beliau sampaikan riwayat ini sebagai keterangan dari Al-Qur'an surah ketiga Ali Imran di ayat 96 sampai 97 itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi nanti Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Adam turun. Lalu kemudian di era Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir besar, deluge. Banjir besar ini menyapu bagian atasnya, atas Ka'bah, sehingga yang tersisa cuma pondasinya saja. Pondasi dalam bahasa Arab disebut dengan qaidah. Bila dia lebih daripada 2, ada 3, ada 4 bagian dan lebih, disebut dengan qawaid namanya. Apa namanya? Qawaid. Ini nanti yang kelak di era Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggikan kembali pondasi Ka'bah ini sehingga menjadi bangunan yang kokoh lagi. Itu diabadikan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 127, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail. Jelas ya? Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin gambarkan dulu terjadi banjir besar di sini
Sehingga ini yang wafat Kan'an karena tidak ikut kemudian dengan keimanan ayahnya, tenggelam selesai. Dan yang dibawa ke bahtera besar itu, selain dari kemudian ada umatnya yang ikut, hewan-hewan yang dipasangkan, dan hal-hal yang Allah yang maha mengetahuinya, juga keturunannya ikut. Ini yang kelak diabadikan oleh sejarah. Ada Sam, ada Ham, ada Yafith. Saya akan fokuskan ke satu titik karena terbatasnya waktu kita. Titik itu ialah Ham. Ham nanti punya anak seperti Sam punya anak, Yafith punya anak. Ham punya anak, di antara anaknya itu ada yang diberi nama dengan nama kakaknya yang wafat itu untuk memberikan kenangan. Diberi namalah dengan nama yang sama, disebut dengan Kan'an. Jadi Kan'an yang di sini ini berbeda dengan Kan'an yang ini. Jelas? Yang di sini yang dimaksudkan Kan'an anaknya Ham. Anaknya siapa? Nuh alaihi salam. Nah, Kan'an inilah kemudian bersama Sam, bersama Yafith, di antara keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang pokok, yang kemudian menyebar ke berbagai area. Secara singkat, tempat yang pertama kali diduduki, disinggahi, ada di situ ditempati, maka umumnya akan ditempati dengan nama orang yang menduduki pertama kali. Nanti ada keturunan dari tiga ini namanya Yathrib. Dia menetap di satu tempat, maka tempatnya disebut dengan namanya Yathrib. Maka Kan'an pun ketika kemudian selesai banjir besar ini, bahteranya kemudian menetap, menyebar kemudian bagian-bagian keturunan Nabi Nuh alaihissalam, maka Kan'an menetap di satu tempat, tempat itulah yang kemudian diberi nama dengan namanya Kan'an. Lalu berketurunan, disebut dengan Kan'aniyun, atau juga disebut dengan Kananis dalam bahasa Inggris. Wilayah Kan'an, Kananis itulah yang kelak dikenal dengan nama Palestina. Karena ada suku di situ, disebut dengan suku Palestina. Secara singkatnya demikian. Dan yang paling mencengangkan teman-teman sekalian, nanti perjalanan tempat Kan'an ini membentuk komunitas-komunitas, tempat-tempat yang diantara tempat yang abadi namanya sampai kini adalah Gaza. Saya punya koleksi, beberapa koleksi Bible. Dan saya punya koleksi Bible versinya yang internasional. Dibukanya dengan peta. Di peta itu, di tahun 1200 sebelum Masehi, itu nama Gaza sudah tercantum di dalamnya. Ya, wilayahnya Palestina, Israel tidak ditemukan di situ, yang ada cuma Palestina, dan wilayah yang bernama Gaza itu sudah ada. Jadi ini pertama kali ditemukannya bumi Palestina yang melekat kepada sukunya Kan'an, yang dengan itu dipastikan Kan'an keturunan dari Ham, Ham keturunan dari Nuh alaihi salam. Sampai di sini jelas dulu? Di bumi ini Kan'an membentuk komunitas, koloninya membentuk suku-suku, di antara yang ada yang disebut dengan Palestina, dan kemudian kelak dikenal dengan bumi apa? Palestina. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Kemudian, kalau sudah kita pahami ini dengan baik, kita tarik lagi ke atas. Sam menyebar nanti, lalu melahirkan anak Al-Fakhshad, punya anak Kinan, punya anak Abir, punya anak Nahur, kemudian punya anak Terah atau Azar, punya anak Ibrahim alaihissalam. Ibrahim lahir tahun 1996 sebelum Masehi. Lahirnya di sebuah daerah namanya Ur, di Babilonia. Di mana Babilonia berada? Babilonia itu kalau sekarang di tepian sungai Efrat, bahasa Arabnya Furat. Dulu di wilayah ini ada peradaban yang cukup besar tersambung ke Yunani, disebut dengan Mesopotamia, sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Namanya Mesopotamia. Ini ada di tepian antara Efrat dan Tigris, ya, Dajlah dan Furat, yang kemudian mengalami penurunan-penurunan sampai pecahannya di tahun kurang lebih 2000 sebelum Masehi. Itulah yang kemudian pecahannya melahirkan Babilonia. Di tahun inilah sekitar 2000 Masehi, ya, nanti yang menemukan dan menguasai wilayah itu 2024 sebelum Masehi. Persiapan untuk mendirikan ini, rajanya disebut dengan Namrud namanya. Yang kelak akan diabadikan kisah Namrud yang terkait dengan Ibrahim itu pertama kali disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 258, paling kanan sebelah atas di mushaf. Tahun 2000 sebelum Masehi berdiri Babilonia. Kalau sebelum Masehi itu kan hitungannya mundur ya, 2000, 1199 terus ke bawah. 4 tahun setelah ini kemudian berdiri, 1996 lahirlah Ibrahim alaihissalam.
Jadi lahirnya di mana? Ur. Wilayahnya apa? Babilonia. Sekarang masuk bagian Irak kekinian. Di tahun 1921 sebelum Masehi. 1921 sebelum Masehi, maka menyeberanglah Ibrahim alaihissalam. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan Ibrahim atau Abram. Ya, dalam bahasa lokal disebut dengan Ibrahim, Abram, sang penyeberang yang suka berkelana. Berangkat satu tempat ke tempat lain, kadang untuk meriset dan menemukan kebenaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu diabadikan di Quran surah Al-An'am sampai ayat ke-76 dan ke-77. Sampai menemukan kesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal, dan seterusnya ayat. Kembalikan. Maka tempat pertama yang beliau kemudian seberangi dan singgahi, berangkatlah kemudian ke daerah Kan'an ini yang telah dikenal dengan nama bumi Palestina. Jelas? Saya ulangi. Berangkatlah kemudian ke bumi Kan'an ini, daerah Kan'an ini yang dikenal dengan nama bumi apa? Palestina. Itu terjadi tahun 1921 sebelum Masehi. Saya mau tanya pada teman-teman sekalian. Ibrahim lahir tahun 1996 sebelum Masehi. Saya tanya, Ka'bah yang di Mekah itu sudah ada belum? Sudah. Posisinya utuh atau tinggal pondasi? Tinggal pondasi. Jelas ya? Posisinya tinggal pondasi, tidak utuh. Karena nanti belum ada perintah untuk meninggikan. Maka saat beliau kemudian beralih ke sini, ya, karena menemukan ketidakpuasan di wilayah sini dan telah menaklukkan Namrud, dialognya terjadi di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 258, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi, dan seterusnya ayat. Maka setelah diusir, tinggal dari lepas dari situ, maka menyeberang kemudian secara singkatnya sampailah ke sini. Dalam kondisi telah menemukan Allah dan mesti beribadah, mesti sholat. Ingat, sholat ibadah yang dilakukan oleh semua nabi untuk menunjukkan kebertuhanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad SAW yang sholat, tidak. Semua nabi sholat. Karena sifat pertama seorang yang yakin dengan ketuhanan Allah itu dibuktikannya mesti lewat sholat. Ya, ini ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aku tegaskan kata Allah, ya, innani dari kata inna dan mutakallim inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rabi. Paham? Tidak. Huruf taukid untuk menegaskan sebuah hukum, informasi yang harus ditanamkan pada hati, jangan sampai goyah. Nasab. Nasaba rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkatnya di bumi, artinya tegak, tidak goyah. Kata Allah, tegakkan, tegaskan dalam hatimu, tancapkan, jangan goyah. Aku Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali aku. Fa'budni, jika Anda telah menemukan Allah, ingin menuhankan Allah, buktikan keberimanan itu, sikap menuhankan Allah itu dengan menyembah Allah. Apa buktinya Anda beriman? Apa buktinya Tuhan kita Allah? Mesti ada bukti. Buktinya ibadah. Kita tanya bagaimana cara ibadahnya ya Allah? Maka dijawab, wa aqimis shalah, tunaikan salat. Karena itu semua nabi yang pernah bertugas di bumi itu salat. Nabi Isa salat, Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria salat, bahkan meminta kepada Allah sampai dikaruniai Yahya, itu dalam salatnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nabi Ismail alaihissalam salat, Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Jadi kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam alaihissalam semua salat. Kiblatnya kemana? Karena yang tadi Ka'bahnya itu dalam kondisi atasnya sudah hancur kena banjir, tinggal pondasi, maka ditetapkanlah kemudian kiblat yang kedua. Ya, areanya di mana? Di bumi Palestina ini, di bumi yang disucikan, Al-Ardul Muqaddasah, itulah letaknya yang ada sekarang di area Masjid Al-Aqsa. Di sini ada tempat yang disucikan, daerah yang diberkahi, disinilah kemudian letak kiblat yang kedua setelah Ka'bah. Saya ulangi, kiblat yang kedua setelah Ka'bah. Yang ini nanti akan dikoneksikan oleh semua nabi dari jalurnya Ibrahim alaihissalam sampai disambungkan ke kiblat yang pertama kali, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah.
Jadi nanti kiblatnya ada berapa? Dua. Satu apa? Ka'bah. Yang kedua apa? Al-Masjid Al-Aqsa. Adanya di mana Masjid Al-Aqsa? Di Palestina. Nah, nanti kenapa dikembalikan lagi ke Ka'bah? Kita akan lihat setelah masuk ke ujungnya. Mungkin mendekati subuh kayaknya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita memahami bumi Palestina dari awalnya, ini sudah wilayah yang disucikan. Makanya jelas di pembuka Quran surah ke-17 Al-Isra, di ayat yang pertama, sudah kalimatnya jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ini bumi yang berkah, diberkahi. Bumi suci, bumi berkah. Bahkan nanti di Quran surah ke-5 Al-Maidah, dari ayat ke-21 sampai ayat ke-24, khususnya saat Nabi Musa alaihissalam meminta umatnya untuk masuk ke daerah ini, maka kalimatnya jelas dikatakan, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah. Dah, ini tidak ada perdebatan di dalamnya. Satu. Pertanyaan saya, Yahudi sudah muncul belum? Israel ada nggak? Nggak ada. Ya, jadi dengan bukti sejarah ini, dan ini yang menulisnya itu bukan orang Islam. John Kitto itu bukan orang Islam, dia non Muslim yang merangkum intisari dalam catatan di Bible untuk dituangkan. Dan menariknya beliau membuat peta juga di situ, dan Yahudi nggak ada, Israel nggak ditemukan. Jadi kalau sekarang ada klaim bahwa itu bumi bagian Palestina milik bagian ras tertentu, komunitas tertentu, dan saya harus masuk ke situ karena itu punya saya, itu dibatalkan sendiri oleh keterangan sejarah yang valid, bahkan ditulisnya dikuatkan oleh non Muslim. Jelas sampai sini? Oke, ketemu jawabannya ya. Jadi kalau nanti ada Anda bertemu diskusi di media sosial, itu kan tanah suci yang dijanjikan. Nah, tinggal diberi catatan saja. Maaf Ferguson, itu sudah diterangkan oleh teman-temanmu dari sejak dulu. Turunkan referensinya. Jelas sampai sini? Oke, satu. Simpan ini. Nanti kita akan sampai pada satu titik kenapa harus diklaim itu sampai terjadi konflik kekinian. Ibrahim alaihissalam menikah dengan siapa? Tahu dari mana? Hah? Ayo kita urutkan. Terah atau Azar. Saya fokuskan ke Terah dulu supaya mengambil versinya dari Alkitab. Maksud saya begini, kita menjelaskan ini dengan versi yang mereka klaim sendiri. Ya, kalau pakai Quran nanti nggak akan diakui. Tapi nanti Quran akan jadi standar kebenarannya, nanti saya akan tunjukkan. Ya. Baik, ini punya 3 orang anak. Anak pertamanya namanya Haran. Anak keduanya diberi nama dengan nama ayahnya, Nahor. Anak ketiganya Ibrahim. Terah punya 3 orang anak, Haran, Nahor, dan siapa? Ibrahim. Haran punya 2 orang putri dan 1 orang putra. Putranya yang laki-laki itu 1 orang, namanya Lut. Lut alaihi salam. Siapa namanya? Nah, Lut ini anaknya Haran. Jadi karena Haran punya adik itu Nahor dan Ibrahim, ini yang bungsunya, maka hubungan Lut dengan ke Ibrahim ini paman, ini keponakannya. Ya. Nanti saat kaumnya Lut itu akan dihukum karena mereka menantang azab, Ibrahim menyampaikan kepada Allah, "Inna fiha Lut." Di mana ditemukan? Quran surah ke-29 ayat berapa? Ayat 32. Detil kejadiannya ditemukan di mana? Quran surah ke-51 Az-Zariyat ayat berapa? Kita bisa lihat nanti dari ayat ke-30 sampai seterusnya. Sampai ke-49. Sampai ke kisah Firaun. Sudah. Ini anak laki-lakinya Haran. Anak perempuannya ada 2. 1 Mislah. Yang kedua Sarah. Yang kedua Sarah. Jelas? Di masa dulu belum ada ketentuan yang ditetapkan seperti di era Nabi Muhammad SAW yang berlaku sampai dengan kini. Nanti tertuang di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat ke-23. Hurrimat alaikum ummahatukum sampai ujungnya illa ma qad salaf. Ya. Jadi di era Nabi Muhammad SAW tidak boleh menikahi ibu, jelas, kan?
anak perempuan jelas. Wa banatul akhi wa banatil ukhti, anak perempuannya adik kita, kakak kita. Tapi kalau dulu yang anak perempuannya kakak dan adik itu tidak berlaku. Masih boleh karena generasi manusianya masih terbatas. Ya, masih ingat anaknya Adam alaihissalam kalau lahir kan kembar itu kan? Karena belum ada manusia lain, ditikahkannya secara silang. Nah, di era ini pun kemudian anaknya Haran yang perempuan yang Sarah dinikahkan dengan Ibrahim alaihissalam. Adapun Mislah dinikahkan dengan Nahor. Maka disinilah ketemu Ibrahim dengan siapa? Sarah. Ibrahim alaihissalam dengan Sayyidah Sarah alaihissalam. Di sini awal ketemuannya. Bertemu satu nasab di sini. Sampai di sini jelas? Nah, saya tarik nafas dulu, kita pelan-pelan dulu, lihat lagi. Baik. Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah alaihissalam, lama belum dikaruniai keturunan, kemudian mendapatkan trigger dengan hadirnya Hajar alaihissalam, lalu dinikahkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, lahir siapa? Ismail alaihissalam. Ini anak pertamanya. Saya tidak akan bahas Nabi Ismail karena saya akan fokus ke sini dulu. Ya, nanti sudah viral kalau Nabi Ismail melahirkan siapa pada akhirnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu nanti keturunan ke-29 dari Nabi Ismail. Ada perbedaan sedikit tapi tidak jauh dari ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam. Ya, coba ulangi. Ya, intinya 29 di situ. Nah, secara cepat Ibrahim alaihissalam dengan Sarah alaihissalam singkatnya mendapatkan keturunan, lalu lahirlah seorang anak diberi nama dengan siapa? Ishak. Lahir Ishak. Apa artinya Ishak? Yang menggembirakan, ya, yang menggembirakan, karena Sarah saat mendapatkan Ishak itu tertawa. Itu ada di Quran surah ke-11 ayat 71. Quran surah ke-11 ayat 71. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Ya. Jadi dan istrinya Ibrahim alaihissalam tertawa ketika diberi kabar bahwa beliau akan melahirkan. Padahal sudah divonis secara medis, secara klinis, ini maaf, monofus dan mandul tidak mungkin punya keturunan. Maka terjadilah apa yang terjadi, detailnya ada di Quran surah ke-51, ayat 24 sampai ayat 30, paling kanan sebelah bawah. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim, sampai ke bawahnya, bi ghulamin alim. Baik, fadhahikat, maka Sarah tertawa, maka diberikanlah oleh Allah anugerah seorang anak yang akan memberikan kegembiraan sampai ia tertawa selama hidupnya. Anak yang cerdas, jenius, Ishak. Ini disebut dengan ghulamun alim. Nanti Nabi Ismail disebut dengan ghulamun halim. Ya, ya? Cepat. Dari Sarah lahir Ishak. Ishak alaihissalam melahirkan siapa? Melahirkan siapa? Ishak alaihissalam tidak melahirkan siapa-siapa karena beliau laki-laki. Istrinya yang melahirkan, kan? Siapa nama istrinya? Bu Ishak, ya, gampang aja. Saya tanya anak-anak SD, ya, istrinya Nabi Ismail namanya siapa? Bu Mail Ustaz, katanya. Masya Allah. Ya. Istrinya Nabi Ishak namanya Rafqah. Rafqah. Sudah? Rafqah punya abang namanya Laban. Laban punya anak 4 perempuan. 1 Lea atau Leia. 2 Rahil atau Rahilah. Nah, ada versi yang ketiga dan keempat ini bukan anak perempuan aslinya, tapi asisten untuk membantu 2 yang di atasnya. Yang ketiga ini Zulfa. Yang keempatnya Bilha atau Balha. Kita temukan Lea, Rahil, Zulfa, Bilha. Anak siapa ini? Anaknya Laban. Siapa Laban? Abangnya Rafqah. Siapa Rafqah? Istrinya Ishak. Nah, kelak kemudian Ishak alaihissalam dan Rafqah kemudian dipersatukan menikah, melahirkan anak.
Anak yang viralnya ada dua nanti. Yang paling viral di antara dua ini salah satunya. Yang pertama, anak pertamanya Aisyu. Ini yang kelak nanti akan ke Eropa mengembara. Anak keduanya, ini tokoh sentral kita, yaitu Yakub alaihissalam. Yakub. Bingung nggak? Bingung ya? Baik. Di sini ketemu Yakub. Yakub ini seorang nabi, rasul, hamba Allah yang taat. Dan ingat baik-baik, semua nabi dan rasul, mohon izin saya pelankan uraian saya supaya jelas terdengar. Maaf, saya percepat tadi untuk mempercepat diagram ini supaya saya mudah mengantarkan pada isi kajian. Ini baru mukadimah ya, catat itu ya. Allahu Akbar. Yakub ini punya keistimewaan seperti nabi-nabi lain punya keistimewaan. Nabi Adam punya keistimewaan, Nuh punya keistimewaan, Yakub punya keistimewaan. Apa keunggulan Nabi Yakub ini? Itu munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu tinggi. Bila terjadi apapun dalam kehidupannya, itu selalu menjadikan curhatnya kepada Allah. Ya, itu diabadikan nanti di Quran surah ke-12 Yusuf. Ya, Quran surah ke-12 di ayat 86. Bahkan ketika terjadi persoalan di anak-anaknya pun itu bisa nangis minta sama Allah sampai matanya buta. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saking dekatnya dengan Allah, itu bahasa orang sana mengatakan ini hamba Allah yang paling dekat dan taat. Dalam bahasa pada masa itu, hamba disebut dengan Isra, Allah disebut dengan Il. Maka digabungkan kalimat ini menjadi Israel. Di sini baru ditemukan kata Israel. Israel. Ditulis dalam bahasa Latin Israel. Ini. Isra, hamba Allah. Ya, Isra, hamba yang sangat taat. Il, Allah, hamba Allah yang sangat taat. Jelas sampai sini? Tapi mohon maaf ya, jangan disimpulkan bahwa ini melebihi ketaatan Nabi Muhammad SAW. Tidak. Nanti semua Nabi punya gelarnya. Nabi Ibrahim di atas ini. Gelar Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Lebih tinggi daripada ini. Dan gelar Nabi Muhammad itu mengumpulkan semua gelar-gelar kebaikan dari semua Nabi yang pernah bertugas di bumi. Terkumpul semuanya di Nabi Muhammad SAW. Ya, karena itu Nabi Isa ketika diduga sebagai Nabi terakhir oleh umatnya, maka beliau mengkonfirmasi ketaatan Nabi Muhammad yang tidak bisa dibandingi oleh Nabi-Nabi yang lainnya. Diabadikan di Quran surah ke-61 As-Saff di ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad itu isim tafdil dari kata Hamid yang sangat kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita temukan Israel. Sudah simpan dulu ya. Jadi kalau disebutkan Israel artinya yang dekat dengan Allah, yang penyayang, yang baik, yang tidak pernah pukul orang, yang tidak pernah merendahkan orang, yang tidak pernah merampok orang, yang tidak pernah membunuh orang, apalagi kemudian mengusir orang, apalagi kemudian membunuh orang, apalagi kemudian menggenosida orang, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan masjid, menghancurkan gereja. Itu bukan Israel namanya. Maaf ya, saya tegas menyampaikan ini karena di kitab mereka disebutkan begitu. Paham? Dan hari-hari ini YouTube saya sudah mulai sedikit-sedikit statistiknya diperlambat. Karena sudah berapa edisi membahas tentang Palestina. Kemarin kita bahas dalam live, tiba kemudian setelah live, itu di hold oleh YouTube, sampai yang Anda temukan cuma 1 menit 7 detik di akhir saja. Itu ditahan sampai menjelang malam. Karena kajiannya sangat sensitif menjelaskan tentang akar-akar manipulatif Yahudi di masa lalu. Ya, malam ini mudah-mudahan lancar ya. Nah ini, Israel. Kemudian, Israel, Yakub. Punya anak tidak? Tuh, udah mulai bingung nih. Punya anak tidak? Punya. Melahirkan tidak? Melahirkan tidak. Ya? Nabi Yakub laki-laki baru punya istri dulu, melahirkanlah istrinya itu keturunan. Maka dengan siapa Nabi Yakub itu menikah? Tidak tanggung-tanggung. Yang 4 ini yang anaknya Laban menjadi istrinya Yakub alaihissalam. Tenang ya ibu-ibu yang di bawah, kita tidak membahas poligami ya. Kita hanya membahas fokus ke kajian ini saja. Satu tadi, siapa namanya anak Laban yang pertama? Lea atau Lea.
atau Leah? Sudah, saya agak cepat karena kita baru mukadimah yang kedua. Leah dengan Leah punya 6 orang anak. Ada berapa? 1 Ruben. Tidak pakai unsur. Maaf. Ruben saja atau Rabin. 2 Syam'un atau Simeon atau Simon. Ya, jadi kalau ada yang namanya di barat Simon, ya, juri AGT itu, ya, atau Simeon, dulu pelatih Atletico Madrid Diego Simeone, ya. Saya hafal tapi saya nggak pernah nonton, ya. Itu Simeon, Simon itu nasabnya ke nama ini Syam'un. 3, ingat ini penting sekali ya, saking pentingnya tuh tipis tuh sebelum udah mau habis tuh, ya. 3 Levi atau Lewi. 4 saya kotaki yang ini Yehuda. 4 siapa? Yehuda. Ini saya kotaki. Nah, saat mendapatkan 4 orang anak ini, itu menduga Lea sudah tidak akan melahirkan lagi. Karena itu meminta kepada suaminya, ini istri luar biasa, minta pada suaminya supaya keberkahan ajarannya itu semakin banyak dinikmati oleh orang banyak. Pak, nikahin lagi aja yang lain. Maka dinikahinlah kemudian ini kesini ke bawahnya, ya. Ada Rahil, ada Zulfa, ada Bilha. Ternyata ketika menikah dengan ini punya anak lagi 2. Maka yang kelima ini ada Izzahar. Yang keenam ada Zabalun. Ini 6 orang anak, Ruben, Syam'un, Levi atau Dewi, Yehuda, Izzahar dan Zabalun dari Lea. Dari Rahil dilahirkanlah 2 orang anak. Dan ini yang paling viral dan tercantum kisahnya dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Yusuf alaihissalam. Yang kedua Bunyamin. Kalau ada yang namanya Bunyamin atau Benyamin, ya, atau Bang Ben, Beni, itu, nah ini kesini nasabnya. Ya, kesini. Termasuk Tolut. Tolut nanti nasabnya kesini. Nanti saya turunkan bagian-bagiannya. Tolut yang melahirkan Daud, yang melawan Goliat, itu keturunan dari Benyamin. Ya. Kemudian saya cepat, dari Zulfa, kemudian lahir 2 anak lagi. 1 Zad, atau Gad. Yang kedua Ashur. Dan dari Bilha lahir 2 anak juga. 1 Dan, ada yang menyebut Dian. Jadi versi laki-laki Dan, versi perempuannya Dian. Ya. Yang keduanya Nefiti. Yuk kita hitung. Dari Lea berapa? Ya, dari Rahil berapa? Dari Zulfa berapa? Dari Bilha berapa? 6 tambah 2 berapa? 8. 8 tambah 2 berapa? 10. 10 tambah 2 berapa? Inilah 12 anaknya yang disebut anak-anak keturunan Yakub alaihissalam. Anak keturunan yang secara genealogis tersambung ke atas itu disebut Bani namanya. Apa namanya? Saya, Anda, kita. Ini kalau digali anak keturunan siapa, akan nyambung semua ke keturunan Nabi. Jadi antum begini-begini itu keturunan Nabi tuh. Nabi Adam. Nabi siapa? Maka kita semua disebut dalam Al-Quran dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran karena akan beraktivitas 7 hari dalam sepekan. Ya Bani Adama, ya Bani Adama. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Karena ini anak keturunannya ke Yakub, anak langsung asbab nyambung ke atasnya, dari ibu itu asbab nyambung ke atasnya. Lalu mereka kemudian secara genealogi nyambung ke atas ke Yakub, gelarnya Israel, maka disebut dengan Bani. Jelas sampai sini? Dah, ditemukan kalimat ini. Dah, pelan-pelan. Yahudi sudah ada belum? Belum ya? Panjang kita nih ya. Yuk kita bahas satu-satu teman-teman sekalian. Fokus. Ini saya baru urutkan nama. Nanti saya urutkan kisah supaya Anda, saya, kita mengetahui dengan betul ini karakter orang-orang ini bagaimana. Dan karakter itu nanti akan diperjelas dalam Al-Quran
Tapi yang paling mengagetkan, bagaimana dalam kitab-kitab saduran dan komentar yang dituliskan dalam Bible, khususnya di Perjanjian Lama. Bible itu dalam bahasa Inggris yang kita baca sekarang, dari Latin namanya, tahu nggak asalnya? Biblikos, yang artinya komentar, salinan. Jadi bukan kitab aslinya, tapi salinan, komentar atas apa yang didapatkan. Yuk kita lihat siapa Ruben dan bagaimana karakternya di dalam Bible. Ada yang hafal Bible di sini? Buka Perjanjian Lama. Ya, kitab Kejadian pasal 35 dari ayat 21 sampai dengan ayat 22. Kejadian, Genesis. Pasal 35 ayat 21 sampai 22. Lalu kita bandingkan dengan Al-Qur'an. Ya, lihat baik-baik ya. Kita bandingkan dengan Al-Qur'an. Di sini kita akan temukan bijaknya kalimat Nabi Muhammad SAW. Keterangan dalam kitab-kitab sebelumnya yang dicantumkan dalam komentar-komentar. Kata Nabi, jangan benarkan seluruhnya, jangan tolak seluruhnya. Jika berkesesuaian dengan isi Al-Quran, maka itu unsur kebenarannya. Jika tidak sesuai dengan isi Al-Quran, maka itu tambahan-tambahan yang kita tepikan dalam iman kita sebagai muslim. Ingat, kita tidak diminta untuk mencela, tidak diajarkan untuk merendahkan, tapi hanya diajarkan dan dituntut untuk mencari kebenaran. Dan dengan cara yang benar. Jelas? Dituntun mencari kebenaran dengan cara yang apa? Benar. Maka turunlah Quran. Perhatikan baik-baik surah kelima di ayat ke-48 itu. Al-Ma'idah. Quran surah 5 ayat ke-48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi keagunganku, kata Allah, telah aku turunkan Al-Quran kepadamu dengan hak, mutlak kebenarannya. Kitab ini aku jadikan sebagai verifikasi untuk menemukan kebenaran yang tercantum di kitab-kitab sebelumnya yang sampai informasinya kepada kamu sekarang. Jadi kalau nyari Taurat yang asli nggak akan ditemukan, Injil yang asli nggak akan ada. Yang ada itu catatan-catatan orang-orang yang mendapatkan informasi dari situ. Dari mana taunya kebenaran catatan itu? Kalau di kita kan ada sanad. Contoh gini nih, contoh. Antum pernah dengar hadis gini nggak? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan mengamalkannya. Pernah dengar hadis itu? Dari siapa? Kan nggak pernah ketemu Nabi, ya? Tapi hadisnya ada di Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari itu mencatat keterangan dari Nabi, tapi kan nggak pernah ketemu Nabi. Dari mana dapatnya? Maka Al-Bukhari menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari siapa? Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari siapa? Dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Affan menerima dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan sanad namanya. Jadi di kita itu walaupun cuma catatan, informasinya tersambung sampai ke sumber pokoknya. Dan dahsyatnya ayatnya masih ada yang aslinya. Di ayatnya ada, tidak pernah berubah, diteruskan. Hubungan jalur yang menyambungkan kita ke sumber aslinya itu disebut sanad namanya. Imam Muslim bikin kitab Sahih Muslim, 43 topik, 9 jilid karya Imam An-Nawawi syarahnya. Di jilid pertama diberikan keterangan komentar di mukaddimah, Babul Isnad Minaddin. Ciri khas orang Islam itu semua informasinya tersambung dan punya sanad. Nah di sini nggak ditemukan. Makanya kalau ingin menjadikan timbangan, cuma Al-Quran yang bisa dijadikan timbangan. Karena ini yang paling valid, yang bisa ditelusuri. Kitab aslinya masih ada, tidak pernah berubah. Dari zaman Abu Jahal sampai sekarang masih sama. Alif Lam Mim, alam sampai sekarang nggak ada yang berubah. Makanya kata Allah ini jadi timbangan. Tapi kalau ada yang menolak begini, kan tidak mungkin non muslim mengakui Quran. Kaidahnya kan begitu. Maka dibalik oleh Allah. Kalau tidak percaya, silahkan riset, temukan kekurangan dalam Al-Quran, cari kelemahannya, buktikan kalau itu adalah seperti yang Anda tuduhkan karya manusia, cari semua kelemahannya, maka Anda tidak akan temukan. Bahasa singkatnya, kalau Anda menuduh Quran ini rekayasa manusia dan sebagai catatan saja, maka buat yang semisal Al-Quran satu surah saja. Kalau manusia yang dulu bisa bikin, yang sekarang pun tentu bisa akan buat. Jelas sampai sini? Oke, standarnya jadi apa? Al-Quran. Sekarang lihat Kejadian
pasal 35 ayat 21 sampai 22. Saya bulati yang ayat 22 saja. Sehingga ketika sampai di negeri ini bahasanya saya tuh kalau agak kasar saya nggak bisa ngungkapkan karena nggak punya kosakatanya. Ya, tapi dengan terpaksa saya sampaikan. Maka Ruben kemudian bergaul dengan gundiknya Yakub, yaitu Bilha. Anda bisa bayangkan karakter Ruben digambarkan dalam Bible di Perjanjian Lama ya, pasal Kejadian ya, di Kejadian bab Kejadian pasal 35 di ayat 22-nya adalah seorang figur yang pernah berzina dengan ibu sambungnya. Bilha. Ini Ruben. Bandingkan dengan surat Yusuf. Surah keberapa? 12. Ada berapa ayat di dalamnya? Antum nih gimana? Bagaimana mau bangkit kalau nggak ngaji Quran itu? Ada 111 ayat. Lihat di ayat 10. Perhatikan kalimatnya. Ketika ayat 9-nya mengatakan semua rapat, 9 orang rapat. 9 orang tuh, ini semua 6. Ya. Kemudian ditambah ke bawah semua ini. Plus 10 dengan Rubennya. Jadi 10 orang rapat. 9 mengatakan uqtulu Yusuf, ayat 9-nya. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Yang merekomendasikan bunuh Yusuf 9 orang. Letaknya di ayat ke-9. Uqtulu Yusuf. Bunuh Yusuf. Supaya dia dijauhkan dari ayah kita, supaya kasih sayangnya fokus ke kita. Tapi ayat 10-nya qala qailum minhum. Seorang di antara mereka berkata, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Ya. Alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus siyarah. Cukup lemparkan ke tempat gelap. Kan motifnya itu cuma menjauhkan Yusuf dari bapak, nggak usah dibunuh, dosanya kegedean. Cukup jauhkan, lemparkan aja ke tempat gelap, ke dalam sumur, supaya diambil oleh kafilah yang lewat. Yang penting kan jauh dari kita. Itulah Ruben. Jadi di surah Yusuf, Ruben diposisikan sebagai kakak yang mencoba menyelamatkan Yusuf dari konspirasi 9 saudaranya dengan mengusulkan gak usah dibunuh, turunkan saja, lemparkan ke tempat gelap. Saya tanya pada Anda, kalau ada 2 narasi mengatakan, satu mengatakan ini ada anak berzina dengan ibunya, yang kedua mengatakan ada kakak menyelamatkan adiknya, Anda pilih yang pertama atau yang kedua? Itulah sebabnya Quran memuliakan keluarga ini dan menyifati mereka memang punya konflik dalam kehidupan mereka, memang punya niat-niat yang kurang baik, tapi tidak melampaui batas-batas itu yang kelak akan ditaubatkan oleh ayahnya Yakub. Jadi karakteristik Ruben digambarkan dalam kitab mereka sendiri sebagai pribadi yang pernah berzina dengan ibu sambungnya, yaitu Bilha. Jelas sampai sini? Oke. Syam'un, Levi. Ini maaf ya, saya coret dulu Ruben, karena dari peristiwa ini Yakub tidak menjadikan kepemimpinan suku yang 12 kepada Ruben. Versi pertama diberikan ke Yusuf, versi kedua diberikan pada Yahuda. Syam'un, Levi. Ini pun digambarkan, dilukiskan dalam kitab mereka sendiri punya persoalan. Perhatikan karakternya, perhatikan. Maksud saya nanti kalau Anda temukan yang sekarang, gak jauh dari sini. Ya. Ini digambarkan pernah membantai orang. Saudarinya Dian, itu pernah akan diganggu oleh satu kelompok dari suku Khidim, ya sampai akan diperkosa, mohon maaf, akan digauli. Maka dicarilah orang-orang ini, disampaikan oleh Syam'un dan Levi ini, bahwa ada syariat dari kakek moyang kita yang berupa syariat sunat. Ya, jadi sunat itu sudah ada di kitab mereka. Ada syariat sunat. Ya. Maka dimintakan ada perintah untuk sunat. Maka disunatlah mereka semua. Kan belum ada yang seperti sekarang ya. Begitu disunat langsung bisa berenang gitu kan. Ya, dulu pakai kapak kan, sakitnya masih terasa. Begitu masih merasakan sakit dalam sunatnya, maka dibantailah semua orang mereka itu, suku Khidim itu sampai meninggal semua. Itu disebutkan dalam kitab mereka. Ya, saya tidak sebutkan dulu ya referensinya supaya agak cepat saya tunjukkan itu saja. Jadi ini punya masalah, ini punya masalah. Sebagai hukuman nanti dicoret dari peluang mendapatkan pimpinan di suku, tapi khusus untuk Levi diminta menjadi pelayan dalam hal bab imamat. Makanya nanti bab keimaman turunnya pada generasi Levi yang menurunkan Musa alaihi salam. Musa itu keturunan dari Levi. Yahuda. Saya agak berat membahas ini karena ini yang paling kontroversial. Yahuda ini disifati sebagai bagian yang terkuat, tapi di kitab mereka sendiri disebutkan orang yang paling urahkan. Jadi dari Yahuda ini nanti turun Daud alaihissalam.
Sulaiman alaihissalam, termasuk Isa alaihissalam. Tapi menariknya, justru dalam Bible disebutkan, Matius ayat yang pertama sampai 11, perbandingan Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 28. Cek aja kalau nggak percaya, saya sudah hafalkan. Perhatikan baik-baik. Maaf ya, dengan kalimat ini teman-teman, saya hanya menurunkan apa yang ada di kitabnya ya. Jadi jangan marah ya, ini hanya menurunkan saja sebagai informasi. Nanti bandingkan dengan Al-Quran bagaimana membawa narasinya. Yahuda itu disifati sekalipun kuat, tapi sifatnya urakan, bahkan senang cari perempuan. Sampai satu saat, dia datang ke rumah bordir, ini di kitabnya sendiri diceritakan. Dia datang ke rumah bordir, dan ternyata di situ ditemukan satu sosok bernama Tamar. Siapa Tamar ini? Tamar ini menantunya yang menikah dengan turunan anak laki-lakinya. Tamar dilukiskan dalam kitab ini, Tamar itu menjual dirinya ke tempat bordir, ke rumah bordir, dan dia tidak tahu ternyata pelayan yang datang itu adalah bapak mertuanya. Jadi Anda gambarkan, bapak mertua Yahuda itu berzina dengan Tamar, nanti dari situ melahirkan keturunan. Tamar punya 2 orang anak, yang pertama Peres, yang kedua Zirah. Saya sebut dengan namanya sekalian. Ini yang paling saya tidak bisa terima, saya pribadi ya, tapi terlepas dari gambaran ini, dari Peres inilah melahirkan siapa? Melahirkan Isa alaihissalam, Yesus. Nggak percaya, cek di sini. Tapi menariknya, dalam Matius itu jumlahnya 41 nasabnya, di dalam Lukas 57. Jadi ada beda 16 nasab sampai ke atas. Kalau kita turunkan, habis semua materi kita. Belum ketemu konflik Palestinanya. Ya? Jadi yang mau saya gambarkan, ini gambaran-gambaran yang disampaikan dalam Alkitab, seperti ini perilakunya. Dalam Islam tidak. Nabi Isa itu begitu mulia. 136 kali namanya disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dengan sifat yang sangat mulia, lahir dari ibu yang mulia. Makanya Maryam itu dibela oleh Al-Quran, disebutkan sebagai perempuan yang suci. Ya, betul. Perempuan yang suci. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya Imran. Nasabnya disebutkan. Untuk menunjukkan, jadi kalau di Quran itu di ilmu tafsir, kalau disebutkan namanya plus bin atau bintinya, maka kejadian itu hanya akan menimpa pada sosok itu dan tidak akan berulang sampai kapanpun. Tapi kalau namanya tidak disebutkan detailnya atau hanya inisialnya, ini menunjukkan perilakunya akan terjadi lagi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi substansinya sama. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya Imran. Maryamnya disebutkan, bapaknya disebutkan. Untuk menunjuk apa? Yang mengandung dan melahirkan, tapi tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar, kata Maryam, nggak pernah disentuh laki-laki manapun. Maaf ya, maaf, bukan mengandung dan melahirkan tanpa bapak, bukan. Kalau yang begitu banyak, ya, nggak tahu di Surabaya ya. Ya, jadi kalau Maryam ya binti macam-macam, mengandung melahirkan tanpa bapak itu banyak. Tapi mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, cuman Maryam binti Imran, dan melahirkan anak-anaknya Isa bin Maryam. Di dalam Quran Isa ditempatkan terhormat, Yesus tempatnya terhormat di Quran, tapi tidak melampaui statusnya sebagai nabi dan rasul. Jelas? Ini diurut, nasabnya ketemu sampai ke Yahuda, tapi yang sangat disesalkan jalurnya dari Peres yang dihasilkan dari hasil perzinahan antara Tamar dengan Yahuda. Ini yang mungkin kita tidak sepakat di sini. Jelas ya? Jadi kalau di sini saya mau tanya beginilah. Kalau Anda disampaikan, Anda misalnya ada dengar informasi Nabi, ditanya nih, pilih mana? Nabi lahir dari perempuan suci atau Nabi lahir dari keturunan seorang perempuan yang nggak baik? Suci. Saya nggak bisa nyebut kata-kata yang kurang bagus untuk perempuan. Walaupun saya tahu istilahnya, tapi kan nggak mungkin kita bisa sebutkan. Ya? Jelas ya? Oke. Baik, kalau versi Al-Quran Maryam perempuan suci, saking sucinya diberikan oleh Allah kemuliaan. Kalau versi nanti Alkitab, dia sempat menikah dulu dengan Yusuf, tapi bukan Yusuf yang di sini yang tadi. Jelas sampai sini? Oke. Ini tidak perlu kita bahas, tidak perlu kita bahas untuk mempercepat Yusuf, dan ini selesai semuanya. Ini sudah paham kita semua. Ya, saya mau berhenti sampai sini saja. Teman-teman semua, fokus baik-baik. Di era Yakub alaihissalam, ini semua anak keturunannya tinggalnya masih di sini. Di bumi Kanaan, di Palestina. Sampai Yusuf alaihissalam dalam peristiwa terpisah dari saudaranya itu, karena dijahili, kemudian diambil menjadi anak angkat dari satu keluarga besar Perdana Menteri,
Lalu kemudian diasuh dan diangkat tumbuh dewasa, secara singkat menjadi seorang sosok besar yang berada di wilayah Mesir. Yusuf keluar dari sini dengan satu peristiwa, berpindah kemudian kemana? Mesir, di Afrika Utara. Jadi kalau ini Palestina, itu ada di sebelah utaranya Mekah. Mekah itu titik dunia ya, ingat, titik dunia Mekah tuh. Kalau Anda belajar geografi tempo dulu, sebelum terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1492, itu titik dunia itu di Mekah. Silahkan buka peta, satukan semuanya, ya, peta yang kertas saja satukan. Ambil tengah-tengahnya, itu titik tengahnya Mekah. Nanti wilayah yang kanan, ya, selatannya itu ke Yaman. Makanya Yaman, Yaminu Makkah. Syam, Syamal Makkah, utaranya. Ya, utaranya Syamal itu ke sini. Makanya disebut dengan bumi Syam. Jelas di sini? Baik, fokus baik-baik. Jadi nama lain Palestina itu masuk dalam wilayah bumi Syam. Sekarang 4 negara. Palestina, Lebanon, Yordania, Syria. Ya, jelas. Palestina, Lebanon, Yordania, apa? Syria. Yusuf keluar dari sini karena satu peristiwa, kemudian terbawa sampai ke Mesir. Mesir masuknya di area Afrika Utara, bukan Arab. Secara geografis Afrika Utara. Cuma nanti dalam eranya Musa bin Nusair masuk ke situ, ya, ekspedisi dari ke atasnya dulu. Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Amr bin As, ekspedisi Afrika Utara dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko sampai ke Syria. Maka berubahlah kemudian jadi wilayah Arab, bahasanya pakai bahasa Arab. Jadi provinsi dari negara yang ada pusatnya di Madinah, gubernurnya Musa bin Nusair, panglima kodamnya itu Tariq bin Ziyad. Dari sejak saat itu bahasanya bahasa Arab sampai dengan sekarang. Tapi wilayahnya Afrika Utara. Di era Nabi Yusuf itu belum ada Firaun. Yang ada masih Malik, masih era kerajaan. Rajanya disebut Malik namanya. Buka surat Yusuf, Anda nggak akan temukan Firaun. Yang ditemukan kalimatnya apa? Malik. Sudah, ya. Aziz itu khusus untuk pembesar perdana menterinya. Rajanya disebut Malik. Jangan debat saya di situ. Balik sini. Fokus sini. Lihat baik-baik. Secara singkat, maka bertemu kembali Yusuf alaihissalam dengan ayahnya Yakub. Setelah membuktikan kebenaran nubuat dari Allah Subhanahu wa taala yang dilihat dalam mimpi. Lihat di pembuka surat Yusuf, saya melihat gemintang. Ya, saya melihat matahari dan bulan serta 11 gemintang, mereka sujud hormat kepadaku. Maka rembulan itu ibundanya, matahari itu ayahnya, dan 11 itu saudara-saudaranya. Secara singkat, bertemu kembali setelah mendapatkan jabatan, bapaknya dibawa, semua 11 saudaranya dibawa. Maka mereka berpindahlah, pindah tempat, hijrah dari Palestina ke Mesir. Tuh. Pindah semua. Yakub pindah, Bani Israel pindah, semua kemudian berada di Mesir. Di sini semuanya. Saya mau tanya, sudah ada Yahudi belum? Jelas. Israel sudah ada? Sebelumnya sudah ada Nabi Yakub. Bani Israel sudah ada? Nah, sekarang Israel dan Bani Israel ada di mana? Mesir. Ini udah kosong. Di sini sudah nggak ada lagi. Ini kosong. Jelas sampai sini? Yusuf meninggal. Generasi berubah, berganti. Sistem pemerintahan berganti dari kerajaan yang bergelar Malik, perdana menterinya gelarnya Al-Aziz, berubah menjadi Farao. Dalam bahasa Arab disebut Firaun. Firaun. チャンネル登録お願いね。